keutamaan pendengaran dari penglihatan. Yang pertama, ketika Allah menyebutkan tentang pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran, Allah selalu saja mendahulukan pendengaran dari penglihatan. Misalnya di surat Al-Mulk ayat yang ke-24, Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kalian dan dia menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, dan juga hati. Dan ayat-ayat seperti ini ada banyak sekali. Surah As-Sajdah juga ada Allah mengatakan seperti ini. An-Nahl juga ada, Al-Mu'minun juga ada. Intinya, ketika Allah menyebut tentang pendengaran dan penglihatan, selalu saja didahulukan pendengaran dari penglihatan. Nah, yang kedua, karena memang dari ketika kita diciptakan dari dalam perut saja, pendengaran kita sudah aktif ketika kita dalam perut ibu kita. Sementara penglihatan ini aktifnya setelah beberapa minggu setelah seorang manusia dilahirkan. Pendengaran ini indera yang paling pertama aktif, sementara penglihatan indera termasuk yang terakhir aktif atau berfungsi dengan baik. 7 kelebihan pendengaran dari penglihatan. Nomor 3 nih, ketika kita tidur, sejenak apapun tidur kita, biasanya pendengaran kita masih bisa berfungsi, sementara penglihatan kita karena tidur ya pasti nggak berfungsi lah ya. Makanya kalau ada suara berisik, kita biasanya bisa terbangun ketika tidur. Contohnya juga seperti Ashabul Kahfi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi itu, Allah mengatakan wa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Allah tutup pendengaran mereka ketika mereka tidur itu, hingga mereka benar-benar nggak ngedengar suara apapun, hingga mereka bisa tidur sampai 300 atau 309 tahun. Yang keempat, pendengaran ini juga indera manusia yang paling terakhir hilang fungsinya. Sementara penglihatan kita pada manusia ketika akan meninggal dia udah nggak berfungsi lagi. Sementara pendengaran sampai benar-benar dicabut nyawa manusia itu baru dia diangkat. Makanya ketika seorang akan meninggal, dia akan ditalkin dulu atau disunahkan kita untuk mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang pendengaran manusia ketika akan meninggal masih berfungsi, beda dengan penglihatan. Keutamaan pendengaran berikutnya dari penglihatan, yang kelima adalah pendengaran ini akses maksudnya kepada maksiat lebih sedikit daripada penglihatan. Penglihatan itu sangat banyak maksiat yang bisa diaksesnya. Sampai ada istilah dari mata turun ke hati. Ketika seseorang melihat sesuatu, maka akan mudah sekali kemudian dia mengikuti atau terjerumus kepada apa yang dilihatnya itu. Sementara pendengaran tidak sekuat itu untuk menggoda hati seseorang dalam melakukan atau mendekati kemaksiatan. Yang keenam, ketika seseorang mengalami gangguan penglihatan, maka tidak akan terlalu merubah atau mengganggu fungsi akal dibandingkan ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran. Karena antara pendengaran dengan akal ini begitu eratnya hubungan. Yang ketujuh, dengan pendengaran orang bisa lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah walaupun penglihatannya sudah tidak ada. Karena bahkan Rasulullah SAW sendiri menjanjikan seseorang yang terganggu atau hilang penglihatannya, maka Allah akan menggantinya dengan surganya yang tertinggi. Allahu a'lam.